Selamat petang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Di tengah sukacita kita pada petang hari ini, mari kita memulai persekutuan raya kita dengan mengagungkan Tuhan melalui pujian Ku Kagum Akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika petang hari ini kami kembali dapat bersekutu melalui persekutuan raya. Dan khususnya pada hari ini, kami akan merenungkan sebuah tema, yaitu merajakan atau menghambakan Kristus. Kiranya Engkau boleh memberkati Bapak Pendeta Yoas Adi Prastia untuk boleh menguraikan tema ini dengan baik, sehingga kami boleh menangkap dan memahami pesan yang disampaikan, dan kami pun bisa melakukan setiap firman di dalam kehidupan kami. Kami pun menyerahkan setiap puji-pujian kami, kiranya apa yang kami naikkan boleh berkenan di hati-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih,
Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema merajakan atau menghambakan Kristus, dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Engkaulah Tuhan. Yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Persekutuan Raya kali ini mengusung tema merajakan atau menghambakan Kristus. Tema ini akan diulas oleh Bapak Pendeta Yoas Adi Prasetya yang baru saja pada 17 April 2021 yang lalu dikukuhkan sebagai guru besar dengan gelar profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kita semua berharap dengan demikian kiprah, karya, dan sumbangsih positif beliau semakin kaya, baik dalam dunia teologi Kristen dan kejemaatan maupun bagi lingkup yang lebih luas, nasional bahkan internasional. Selamat untuk Pendeta Yoas Adi Prasetya. Dan waktu selanjutnya kita akan mendengar uraian beliau tentang tema kita malam ini,
merajakan atau menghambakan Kristus. Jemaat GKMI Kudus yang saya kasihi dalam Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan dan kita akan merenungkan bersama-sama melalui sebuah tema yang sangat menarik, yaitu merajakan atau menghambakan Kristus. Untuk itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sahabat kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, di hadapan-Mu hidup kami menjadi bermakna sebab kami memperoleh apa yang terpenting bagi hidup ini, yaitu keselamatan. Di hadapan-Mu hidup kami menjadi cerah sebab kami menemukan di dalam-Mu cinta kasih Allah, sekalipun kami manusia yang tidak layak untuk dicintai. Maka dalam rasa hormat sepenuhnya, cinta sedalamnya, izinkanlah kami untuk belajar tentang siapa Dikau dan menyesuaikan hidup kami berdasarkan teladan Kristus itu. Untuk itu, biarlah perenungan pada saat ini dapat membekali kami untuk hidup sebagai murid-murid-Mu, sebagai sahabat-sahabat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Di dalam kehidupan yang begitu penuh dengan persoalan, kiranya Engkau ya Kristus selalu menemani kami, berdasarkan pemahaman kami yang bertumbuh dari hari ke hari. Kami dapat menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Ini doa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, merajakan atau menghambakan Kristus. Saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi. Di dalam layar Anda bisa melihat dua buah gambar yang sangat menarik. Silakan Anda menebak gambar apakah masing-masing dari dua gambar ini. Yang di sebelah kiri Anda akan menemukan sebuah gambar dan menurut Anda itu gambar kelinci atau gambar bebek. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ada sebuah gambar yang lain. Menurut Anda itu gambar seorang tua yang brewokan atau seorang perempuan yang sedang duduk menikmati pemandangan dan di depannya ada dua buah rumah kecil. Nah, saudara yang terkasih, dua orang bisa melihat objek yang sama, namun melihat dua hal yang berbeda dari objek yang satu dan sama itu. Ketika itu terjadi, maka bukan objeknya yang berubah, tetapi persepsi kita, cara kita melihat, dari mana kita melihat, dan siapa kita yang melihat objek yang satu dan sama itu, itulah yang berbeda. Nah, ini contoh bagaimana pemahaman kita juga bisa seperti itu tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Bisa berbeda-beda. Bukan Kristusnya yang berbeda, sebab kita percaya bahwa hanya ada satu Yesus Kristus yang tetap tidak berubah, dulu, kini, dan selama-lamanya. Tetapi kitalah yang terbatas dalam memahami Dia. Nah, hari ini kita akan memusatkan perhatian pada dua gelar Yesus Kristus yang penting di dalam Alkitab, yaitu Yesus adalah Raja dan Yesus adalah hamba. Dan pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah kita merajakan Dia atau menghambakan Dia? Ya, untuk itu kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan dua teks. Yang pertama dari Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Wahyu pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Di sini Yesus Kristus digelari sebagai Raja, bahkan Raja di atas segala raja.
Bagian yang kedua adalah Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan. Paulus bicara soal Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini dua gelar yang seringkali dipakai pada Kristus. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam Alkitab sebenarnya ada jauh lebih banyak daripada dua ini. Ada seorang ahli yang mendeteksi atau mengkompilasi bahwa setidaknya terdapat 200 nama atau gelar bagi Yesus Kristus di dalam Alkitab. Ada gelar-gelar yang sangat akrab dengan hakikat dan pribadi Yesus. Misalnya Yesus itu Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, Juru Selamat, Sang Firman. Tetapi ada juga yang gelar yang dikenakan pada Yesus karena gelar itu dekat dengan kita. Misalnya Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus sebagai air kehidupan, Yesus sebagai sahabat, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus memahami gelar-gelar tersebut? Ada beberapa petunjuk atau tuntunan supaya kita paham tentang bagaimana kita harus memahami gelar-gelar Yesus Kristus itu sebelum nanti kita masuk kepada hamba dan raja. Yang pertama adalah bahwa banyaknya gelar Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sesungguhnya menunjukkan luasnya, dalamnya, tingginya, lebarnya misteri cinta kasih Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Karena begitu luas, dalam, tinggi, dan lebar misteri cinta Allah itu, maka tak henti-hentinya umat percaya menyapa Yesus dengan berbagai gelar, sapaan, sebutan, dan tidak habis-habisnya. Tetapi yang kedua juga sama pentingnya, yaitu bahwa banyaknya gelar Kristus di dalam Alkitab ini menunjukkan karena relasi Yesus Kristus, atau lebih tepat relasi Allah dengan kita melalui dan di dalam Yesus Kristus itu menunjukkan betapa kompleksnya hidup kita manusia. Sehingga setiap dimensi hidup kita, setiap area hidup kita, setiap persoalan hidup kita, setiap sisi hidup kita, di situ kita percaya Yesus hadir, Yesus berkarya, dan kemudian kita menamainya secara berbeda. Misalnya ada seorang yang sedang sakit keras dan kemudian dia disentuh oleh Allah melalui sebuah karya mukjizat. Lalu kita menyapa Yesus sebagai apa? Tabib agung. Ya. Atau seorang yang sedang mengalami depresi, hidupnya goyah, dia tidak punya pegangan dan dia merasa didekap oleh Yesus, dia aman, maka dia menyebut Yesus, engkau gunung batuku. Ya, jadi dekat dengan kita. Karena hidup kita kompleks, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga adalah bahwa secara umum diterima oleh banyak gereja di segala abad dan tempat ada beberapa gelar atau nama yang secara langsung menunjuk kepada identitas dan hakikat pribadi Yesus Kristus itu. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, firman, juru selamat, dan beberapa yang lain. Nah, tentang yang ini kita harus sangat hati-hati untuk tidak salah memahami, dan karena itu penting bagi sebuah gereja atau seorang Kristen untuk sangat memahami setepat-tepatnya bagaimana gereja di segala abad dan tempat mengajarkan tentang itu. Apa artinya Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya? Apa artinya Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup dan sebagainya? Nah, ini sesi yang lain, tetapi penting untuk saya kemukakan. Yang keempat, saudara, bahwa ternyata tidak semua gelar itu memiliki posisi yang sama sentral, sama pentingnya bagi setiap orang, bahkan setiap gereja. Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, ada orang-orang yang memang lebih suka menyebut Yesus sebagai sahabatku. Ada yang lebih suka menyebut Yesus itu adalah guru. Ada yang lebih suka menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, dan seterusnya dan sebagainya.
juga gereja berbeda-beda dalam penekanan pada penyebutan siapa Yesus itu. Nah, fokus kita pada hari ini adalah pada dua gelar Yesus, yaitu Yesus sebagai Raja dan Yesus sebagai hamba. Dan lebih dari itu, tema kita membuat kita bertanya, apakah kita selama ini sudah atau sedang merajakan Yesus atau menghambakan Yesus? Nah, pertanyaan ini harus kita tanyakan, ya, harus kita kritisi. Siapa subjek di dalam kalimat tanya ini? Merajakan Kristus atau menghambakan Kristus? Siapa yang melakukannya? Tentu maksudnya adalah kita, saya dan Anda, bukan? Nah, ketika pertanyaannya adalah apakah Anda merajakan atau menghambakan Kristus, maka ini adalah aspek subjektif. Ya, aspek subjektif. Ya, sehingga kita bisa bertanya, apakah memang Kristus itu baru menjadi raja kalau kita rajakan? Apakah Kristus itu menjadi hamba setelah kita hambakan? Ya, itu aspek subjektif. Kita yang menentukan apakah dia itu raja buat kita atau tidak. Ya. Tetapi sesungguhnya ada aspek yang lain yang bukan subjektif tetapi yang objektif, yaitu siapa Kristus atau siapa Yesus sebagai raja atau hamba tidak bergantung pada sikap kita merajakan atau menghambakan dia. Ini aspek objektif. Artinya apa? Yesus tetap adalah raja, entah Anda mengakuinya atau tidak. Entah jutaan orang di dunia ini tidak percaya Yesus adalah raja, tetapi Yesus memang sesungguhnya adalah raja. Tidak soal Anda memahami dia itu adalah Allah yang merendahkan diri dan menjadi hamba. Orang tidak percaya itu, orang nyinyir dengan itu, tetapi dia sungguh-sungguh adalah dia yang merendahkan diri menjadi hamba demi cinta kasihnya pada dunia. Nah, yang objektif ini penting sebab pusatnya adalah apa yang Allah lakukan, ya, melalui Yesus Kristus. Jadi pusatnya, fokusnya adalah cinta Allah, rahmat Allah, anugerah Allah. Bukan tergantung pada pengakuan dan pemahaman kita. Tetapi barulah kemudian kita diundang untuk mengakui siapa Yesus itu berdasarkan apa yang Allah lakukan. Dengan rahmatnya itu. Demi apa? Demi pertumbuhan iman kita, demi kedewasaan iman kita. Jadi di sini persoalannya bukan hanya sekedar mengakui siapa Yesus, tapi juga memahami apa yang kita akui, dan di atas semuanya itu kita menghidupi pengakuan dan pemahaman itu. Itu sebabnya di dalam tradisi kekristenan sering dibedakan bahwa iman pada Allah yang berinisiatif dengan rahmatnya di dalam Yesus itu direspons dengan iman. Nah, iman ini punya 3 dimensi, 3 wajah. Wajah yang pertama disebut notisia. Apa itu notisia? Notisia artinya memahami. Notis, ya, memahami apa maksud dari pengakuan iman kita? Ya. Apakah Anda paham atau tidak? Nah, yang kedua adalah asensus. Asensus itu apa? Kita mengakui apa yang kita pahami itu. Ada orang memahami soal Allah Trinitas tetapi tidak mengakuinya, bukan? Ada orang yang mengakui kita selamat hanya melalui Yesus Kristus. Sekaligus dia memahami itu. Jadi orang yang paham belum tentu mengakui. Yang pertama adalah notisia, yang kedua adalah asensus, pemahaman, pengakuan. Tetapi ada yang ketiga yang lebih penting dari itu, yang merangkum 2 yang lain, yaitu iman sebagai fidusia. Fidusia, apa artinya? Kita bukan hanya paham, kita bukan hanya ngerti, tapi juga mengakui, tetapi juga yang ketiga, kita menyesuaikan hidup kita, mempercayakan diri kepada Dia yang kita pahami dan akui itu.
Ya, maka ketika kita bicara soal merajakan atau menghambakan Kristus, maka pertanyaannya adalah apa kena mengenanya dengan saya yang mengakui, memahami, dan menyerahkan hidup kita untuk Dia itu. Jadi misalnya, karena Yesus itu Raja, kita merajakannya. Benarkah itu? Oh, benar. Ya. Pemahaman kita mengatakan benar. Tetapi kemudian ketika kita merajakan Dia, itu masuk ke level berikutnya, yaitu kita mengakui bahwa Dia Raja. Dan lebih dari itu, kemudian kita mempercayakan diri kita kepada Sang Raja itu. Ya. Tetapi hati-hati dengan kalimat yang lain. Ketika kita mengatakan, karena Yesus menjadi hamba, maka kita menghambakannya atau memperhambanya. Benarkah itu? Pemahaman kita bermain, pemahaman kita kemudian berproses. Kayaknya ada yang keliru ini. Nah, ketika filter pemahaman itu mengatakan ada yang keliru kalau kita memperhamba Yesus, maka itu akan membantu kita untuk dihalang-halangi melakukan itu. Yaitu sungguh-sungguh memperhamba Yesus. Oh jangan, karena pemahamannya keliru. Ya, begitu. Ya, nah oleh karena itu mari kita coba bahas satu persatu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa artinya merajakan Kristus dan menghambakan Kristus. Yang pertama adalah Kristus sebagai Raja. Pengakuan bahwa Yesus adalah Raja sesungguhnya berbicara tentang kerajaan Allah di dalam Alkitab ya. Dan Kristus adalah Sang Raja yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Nah, kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah satu tema yang paling penting di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru dan lebih khusus lagi Injil. Sekalipun yang menarik dalam Injil tidak ada ungkapan yang sangat eksplisit Yesus adalah Raja. Tentu di sana-sini di beberapa tempat kita bisa mendeteksinya. Misalnya ketika malaikat Gabriel mengumumkan kehamilan Maria kepada perawan ini, malaikat kemudian mengatakan bahwa tahta Daud ya itu akan diteruskan, muncullah penerus tahta Daud yaitu Yesus. Nah, ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Raja. Atau di dalam Injil Matius ketika orang Majus itu bertanya, di manakah Dia Raja orang Yahudi? Tentu maksudnya adalah bayi Yesus itu ya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya nama Kristus artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Dan ini menyiratkan bahwa rajalah yang diurapi. Jadi pengakuan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus, adalah Mesias, menandakan bahwa Dia adalah Raja. Sementara di luar Injil banyak sekali. Misalnya Wahyu 17 ayat 14 yang kita dengarkan tadi, atau 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Diakui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu saudara bisa membacanya sendiri nanti. Nah, mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja itu berlapis-lapis maknanya. Makna yang pertama adalah bahwa kita mengatakan ya benar bahwa Kristus adalah penguasa alam semesta. Dia paling tinggi, menguasai semua yang sudah diciptakan. Kenapa? Karena semua diciptakan, kata Paulus dalam Kolose 1 ayat 15-16, semua diciptakan di dalam Yesus Kristus dan melalui Kristus. Maka Dia penguasa semesta. Tidak ada wilayah manapun di dalam semesta ini yang tidak berada di dalam kekuasaan Allah di dalam Yesus. Nah, itu lapis yang paling universal. Lapis yang kedua adalah kita tahu bahwa kata raja itu adalah bahasa politik, bukan? Maka mengatakan bahwa Kristus adalah raja ingin mengatakan bahwa tidak ada penguasa-penguasa politik manapun yang sejajar atau di atas Kristus. Kristus melampaui kekuasaan-kekuasaan politik manapun. Ingat, pada masa Alkitab khususnya Perjanjian Baru ditulis, orang-orang percaya berada di bawah tekanan pemerintahan kekaisaran Romawi. Dan kaisar-kaisar Romawi selalu mengatakan, saya adalah anak Allah, raja adalah Allah. Tetapi umat Kristen dengan tegas berkata, kami menolak. Karena kami percaya Yesuslah
sang raja itu. Kami tidak mau menyembah kaisar karena sesembahan kami hanya satu. Dan saudara, pengakuan ini sangat penting. Di dalam sejarah berulang kali orang-orang Kristen, gereja ditantang untuk menegaskan bahwa tidak ada yang boleh kita sembah selain Yesus Kristus. Ketika Hitler berkuasa melalui kekuasaan Nazi di Jerman, membunuhi begitu banyak orang Yahudi. Beberapa anggota gereja Jerman, gereja yang mengaku, mengatakan kami menolak Hitler, walaupun taruhannya adalah nyawa. Ya. Nah, lapis yang ketiga adalah bahwa Kristus bukan hanya raja penguasa alam semesta atau di atas semua penguasa politik manapun, tetapi Kristus adalah raja karena Anda mengatakan hidup saya dikuasai sepenuhnya oleh Dia. Nah, ini aspek yang personal, ya, aspek pribadi kita. Saya ingin mengakui bahwa semua yang ada dalam hidup saya berasal dari Dia dan oleh Dia dan untuk kemuliaan Dia. Jadi begitu pemahamannya ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Raja. Tetapi persoalannya sekali lagi adalah bagaimana pemahaman ini sesuai dengan isi hati kita, isi kepala kita, dan tindakan kita, seluruh hidup kita. Apakah ada kesesuaian antara pemahaman dan pengakuan dan gaya hidup itu? Nah, disinilah kita berkata, saya mau merajakan Kristus. Artinya apa? Artinya saya ingin membuktikan bahwa sungguh di dalam hidup saya, Kristuslah Raja saya. Walaupun kita tahu bahwa kalau kita tidak mengakuinya pun Dia tetap adalah Raja. Tapi saya mau Dia sungguh menjadi penguasa hidup saya. Dan karena itulah saya berkata, saya mau merajakan Dia. Ya. Apakah benar? Benar, jelas. Ya. Sehingga merajakan Kristus itu artinya apa? Mengakui bahwa benar-benar Dia Raja semesta. Benar-benar bahwa saya berani tidak tunduk pada semua orang atau apapun yang mau menguasai hidup kita selain Kristus. Dan yang ketiga, saya mau menundukkan hidup saya pada Kristus. Dia yang paling berhak atas hidup saya. Tapi hati-hati saudara, kita ingat bahwa iman juga berarti pemahaman dan bisa muncul dari kalimat yang benar, saya mau merajakan Kristus, sebuah pemahaman yang keliru. Misalnya, kita mengatakan saya mau merajakan Kristus, itu benar. Tapi bisa menjadi keliru kalau pemahamannya begini. Oh, karena saya ini anak raja, sahabat raja, maka raja itu kaya, saya juga harus kaya, sukses. Jadi kalau ada orang yang miskin, ada orang yang tidak sukses, orang ini tidak merajakan Kristus. Bisa begitu kesimpulannya. Dan itu keliru. Itu yang disebut sebagai teologi kemakmuran atau teologi sukses. Atau pemahaman keliru yang lain. Kita anak raja, maka kita ini tentu lebih penting, lebih berharga di mata Allah daripada orang-orang lain yang tidak seiman. Orang-orang lain yang tidak percaya Yesus. Ya. Saya ini dekat dengan Allah, kamu di luar. Biasa kan orang Indonesia seringkali hanya kenal sedikit dengan orang penting, langsung petantang-petenteng. Wah, saya ini kenalannya orang pemerintahan, saya kenalannya menteri, saya ini anak raja, saya merajakan Kristus, yang lain itu di luar sana. Bisa keliru, ya. Atau bahwa kita mengakui Yesus itu adalah raja, kita rajakan Dia, tapi asumsinya atau pemahamannya adalah, oh, Dia raja yang berkuasa, maka semua masalah saya pasti dibereskan. Semua penyakit saya pasti diselesaikan. Ternyata tidak. Ya. Itu pun menjadi keliru. Nah, ini yang pertama, merajakan Kristus sungguh-sungguh harus menjadi agenda hidup kita, panggilan hidup kita. Tapi hati-hati dengan pemahaman yang keliru. Bagaimana dengan yang kedua? Yesus itu adalah hamba. Nah, di sini kita melihat indahnya konsep raja dan hamba itu didampingkan bersama-sama. Di satu pihak kita mengatakan Kristus itu memang adalah raja semesta ini,
Tapi di lain pihak kita kemudian terkejut melihat dalam catatan firman Tuhan bahwa sang raja itu merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita yang hina ini, bahkan lebih rendah lagi, menjadi hamba. Nah, dalam Alkitab kata hamba ini adalah doulos, yang artinya budak. Bukan pembantu dalam konteks modern, tetapi budak. Seseorang yang dianggap tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Seseorang yang adalah milik tuannya, seperti benda, seperti harta milik yang bisa dijual belikan. Dan Yesus sang raja itu menjadi hamba. Dan Injil penuh dengan klaim-klaim Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya adalah hamba. Misalnya Lukas 22 ayat 27, saya akan bacakan ayat yang sangat indah ini. Yesus berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus mengklaim dirinya sendiri. Dia yang adalah raja itu, aku adalah pelayan. Dan ini membingungkan para murid. Ini membuat terpesona orang-orang percaya segala abad dan tempat. Dan ini kemudian mempengaruhi bagaimana orang-orang Kristen membentuk gaya hidupnya. Dan bukan hanya itu, dia bukan hanya mengklaim dirinya hamba, tetapi juga menampilkan kehambaan itu lewat tindakan, lewat gaya hidup yang konkret. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan di atas itu semua dia disalibkan demi Anda dan saya. Maka sikap yang terbaik ketika kita menyebut Yesus itu hamba, bukan menghambakan dia, bukan memperhamba dia, tetapi adalah sikap terpesona, sikap tunduk hormat sedalam-dalamnya, sikap haru dan syukur yang meluap-luap. Karena cintanya pada kita, dia rela menghamba. Maka jangan diperhamba. Jangan menghambakan Kristus. Sebab secara naluriah, kalimat menghambakan Kristus itu membuat kita mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin? Kenapa? Karena dia adalah raja. Dan kalau dia merendahkan dirinya sebagai hamba, itu karena inisiatifnya, karena cintanya, kehendaknya, kehendak ilahinya. Tapi begitu kita menghambakan dia atau memperhamba dia, maka kita sudah keliru memahami kerelaan hati Yesus itu. Nah, celakanya banyak orang Kristen yang walaupun pada level pemahaman tidak setuju dengan kalimat menghambakan Kristus, namun pada level perilaku justru menunjukkan bahwa mereka sudah memperhamba atau menghambakan Yesus. Misalnya saya, bukankah sering kita menyuruh-nyuruh Yesus melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, bukan? Saya ingat pada satu kali dalam sebuah persekutuan doa ibu-ibu di sebuah gereja, saya memimpin, dan sebelum renungan ada kesaksian, dan seorang ibu kemudian memberikan kesaksian. Satu kali saya pergi ke sebuah mall karena saya butuh beli sesuatu untuk pekerjaan rumah anak saya. Saya tergesa-gesa karena harus menjemput anak saya. Tapi tidak ada parkir, semua penuh. Saya keliling-keliling 5 menit, 10 menit. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong berikan tempat parkir. Amin. Dan begitu amin, di depan saya ada mobil yang keluar. Dalam hati saya berpikir, nih kok Yesus jadi kayak tukang parkir, ya. Atau misalnya doa kita, ya, Tuhan Yesus tolong jagai kami, rumah kami supaya aman. Sebelum kami tidur, kami menyerahkan hidup kami padamu untuk kau jaga. Benar? Ya benar. Tapi lalu kita tidak cek apakah pintu rumah kita sudah ditutup, apakah kita sudah mengamankan rumah kita. Dengan kata lain, kita menyuruh Yesus seperti satpam. Nah, coba perhatikan secara intinya kemudian adalah apakah pengakuan kita ini sepadankah dengan gaya hidup kita, perilaku kita. Intinya adalah siapa yang terpenting dalam hidup ini. Ya. Intinya adalah apakah kepentingan kita sebenarnya yang diutamakan. Ya. Sehingga walaupun kita tidak setuju bahwa kita bisa menghambakan Kristus,
perilaku kita sudah menghambakan Kristus. Karena di balik itu semua kepentingan kitalah yang diutamakan. Lalu baru kita menjustifikasi dengan kekuasaan Allah itu. Jadi ingat baik-baik saudara bahwa kita bisa berperilaku menghambakan Kristus walaupun bibir kita merajakan Dia. Mengapa? Karena semua kembali pada siapa yang terpenting dalam hidup kita. Nah, izinkan saya untuk memberikan satu contoh yang sangat menarik dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan 34. Ini yang terakhir, tentang Petrus yang merajakan Yesus tetapi nyatanya dia memperhamba Yesus. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 34. Saya tidak akan bacakan, tetapi di sana sini saya akan baca ayatnya. Tetapi kita sangat mengenal bagian Alkitab ini. Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku? Dan ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus butuh pengakuan personal dari para muridnya. Majulah Petrus, dan Petrus berkata apa? Engkau adalah Mesias. Mesias artinya apa? Raja yang diurapi itu. Nah, yang menarik kemudian pada ayat yang ke-30, Yesus berkata apa? Dia melarang para muridnya untuk mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Betulkah Yesus itu Mesias? Betul. Tapi kenapa Yesus melarang? Ya. Nah, di sini ada masalah. Jangan-jangan ada yang jadi masalah ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias. Ya. Nah, masalahnya kelihatan ketika Yesus pada ayat 31 menjelaskan bahwa Mesias yang dia ingin tampilkan adalah seseorang yang mati, menderita, melayani orang-orang yang miskin demi kemuliaan Allah. Mesias itu adalah hamba. Dia adalah king servant atau servant king. Nah, Petrus yang tadi mengatakan engkau adalah Mesias, raja yang diurapi, begitu mendengar penjelasan Yesus bahwa Mesias itu justru adalah hamba dan bukan raja, dikatakan ayat 32, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, menegur. Kata menegur di sini dalam bahasa aslinya adalah epitimau, artinya bukan menegur, jangan gitu, bukan, tapi menghardik, mengecam, memarahi. Bayangkan, Petrus yang tadi mengaku dan pengisi pengakuannya indah sekali. Engkau adalah Mesias. Begitu dijelaskan bahwa Mesias adalah hamba, dia mengecam Yesus. Ayat 33 kemudian berbalik. Yesus memarahi Petrus. Kata memarahi di sana sama persis, epitimau. Jadi saling mengecam. Dan Yesus sangat keras mengecam Petrus dengan berkata apa? Enyahlah iblis. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Nah, coba perhatikan. Pemahaman bisa keliru walaupun pengakuan, pengucapan bisa benar. Petrus mengaku secara benar Yesus memang sungguh raja yang diurapi, Mesias. Tetapi memahaminya secara keliru. Maka sikap hidupnya jadi keliru. Dia berani-beraninya terhadap raja yang diurapi itu menegur, mengecam, memarahi Yesus. Nah, setelah hari ini kita belajar apakah Anda sudah merajakan Kristus, tetapi dengan pemahaman yang benar. Apakah Anda sudah takluk dalam rasa kagum, rasa syukur, hormat sedalam-dalamnya, karena dia sang raja itu menghambakan dirinya, menjadi hamba demi keselamatan Anda dan saya. Sehingga kita harus bertanya, apakah aku selama ini jangan-jangan sudah memperbudak Yesus, menghambakan, memperhamba dia untuk mengikuti keinginan pribadiku? Atau jangan-jangan aku seperti Petrus, ampuni aku Tuhan. Jangan-jangan aku selama ini berkata begitu benar tentang Engkau, tetapi memahami keliru maksudmu. Dan karena itu gaya hidupku tidak sepadan dengan ucapanku, pengakuanku. Ampuni aku Tuhan.
Mari saudara, kita dudukkan diri kita pada tempat sesungguhnya ketika berhadapan dengan Kristus, Sang Raja yang menghamba. Hamba yang sesungguhnya adalah Raja itu. Kita menyesuaikan hidup kita supaya makin lama kita makin seperti apa yang Paulus katakan, menjadi serupa dengan gambaran Kristus itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah, pencipta, penguasa segala sesuatu. Dan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami berjumpa denganmu, muka dengan muka. Kami mengalami, menyentuh, menikmati cinta Allah di dalam Kristus. Izinkanlah kami menyesuaikan hidup kami seturut dengan pengakuan kami di hadapan Kristus, bahwa benar Kristus adalah Raja bagi hidup kami, Raja alam semesta ini, sehingga kami tidak mau tunduk kepada kuasa-kuasa lain manapun yang melawan Dikau, sebab kami lebih patuh kepada Kristus daripada dengan yang lain. Dan izinkanlah kami sungguh menghargai, menghormati pengorbanan Kristus, kerelaan Yesus untuk menjadi hamba demi cintanya pada kami. Perjalanan kami ke depan biarlah menjadi sebuah perjalanan menyesuaikan diri dengan siapa Dia yang sudah mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja yang menghamba demi kami, hamba yang menunjukkan dirinya sebagai Raja demi keselamatan kami. Amin. Saudara sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan firman yang sangat indah dan tajam dari Pendeta Yoas Adi Prasetya. Seperti yang telah beliau sampaikan, menurut Alkitab, Yesus adalah Raja sekaligus hamba. The King Servant atau The Servant King. Raja yang menghambakan diri kepada kita umat manusia karena Dia sangat mencintai kita, bahkan rela mati demi keselamatan kita. Bahwa Yesus adalah Raja, selayaknya mendorong kita untuk menempatkannya sebagai yang terutama, penguasa atas segala sesuatu termasuk hidup kita. Merajakan Yesus berarti bukan cuma mengetahui bahwa Dia adalah Raja, tapi mengakuinya sebagai Raja dan mempercayakan diri kita kepadanya, Raja kita, dengan tidak membiarkan kekuatan apapun menguasai kita. Sebaliknya, kita semakin tunduk pada pemerintahan Yesus Sang Raja dengan menaati firman-Nya dan mengikuti segala teladannya. Bahwa Yesus adalah hamba, kebenaran ini semestinya tidak membuat kita menghambakan Dia atau memperhamba Dia. Sebaliknya, membuat kita merasa takjub, syukur, dan mengikuti teladan cinta dan pengabdiannya kepada sesama manusia. Terima kasih Pendeta Yoas Adi Prasetya untuk pemaparan firman yang begitu indah dan tajam. Kiranya kita semua boleh mengikuti jejak dan teladan Sang Raja Hamba, The King Servant atau The Servant King, Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Yesuslah Raja dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa dan berjaya untuk selama-lamanya. Dan Dialah sumber kekuatan kita. Jemaat terkasih, mari kita mengakhiri persekutuan raya kita malam hari ini dengan mengangkat pujian Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
Mari kita mengakhiri persekutuan raya pada malam hari ini di dalam doa, dan kita juga mohon berkat Tuhan atas kita umatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas persekutuan yang indah yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah dengan jelas dan tajam diulas dan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yoas Adi Prastia. Tolonglah kami untuk menempatkan Tuhan kami Yesus Kristus sebagaimana mestinya, sebagai Tuhan, Pencipta, Penyelamat, dan Raja kami. Kiranya kami boleh semakin setia dan tekun meneladan kehidupannya, menaati ajarannya, dan menyatakan cinta kasihnya yang telah kami alami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yoas Adi Prastia. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menopang, dan menyertai kehidupan dan kiprah pelayanan beliau, baik di tengah gereja, dalam dunia teologi, maupun dalam lingkup yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Terima kasih ya Bapa, dan akhirnya kami mohon berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, atas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, sekarang dan seterusnya. Amin. Jemaat terkasih, persekutuan raya kita pada malam hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa protokol 5M. Sampai bertemu di persekutuan raya selanjutnya. Tuhan memberkati.